Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau membahas mengenal malaikat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kemudahan dari segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenal malaikat dalam Al-Quran. Pakar tafsir terkemuka asal Indonesia, Profesor Muhammad Quraish Shihab, mengungkapkan zikir dan sholawat secara berjamaah. Itu merupakan media yang bisa mengumpulkan malaikat sekaligus selain manusia. Begitu mulianya manusia yang telaten untuk menghadiri setiap majelis zikir, sholawat dan ilmu. Menurut Quraish Shihab, berdasarkan riwayat Imam Bukhari, malaikat-malaikat hadir di majelis zikir setelah selesai. Malaikat-malaikat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa kami atau malaikat habis hadir dari majelis zikir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, limpahkan rahmat bagi mereka semua, ampuni mereka semua. Tetapi malaikat berkata, ya Allah, ada orang yang hadir tapi tujuannya bukan berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, ampuni mereka karena mereka mendekat kepada orang yang berzikir. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat singkat tersebut menggambarkan bahwa makhluk bernama malaikat begitu dekat dengan segala kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim pun wajib mempercayai adanya malaikat sesuai rukun iman yang kedua. Sebagai seorang muslim yang wajib mempercayai keberadaan malaikat, penting bagi kita manusia mengenal makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau dari nur. Namun tentu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hal utama bagi seorang hamba. Dalam hal ini, malaikat yang turut berinteraksi langsung dalam realitas kehidupan manusia bisa menjadi pemandu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jauh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia mengenal malaikat? Pertanyaan mendasar ini penting untuk mengungkap isi buku karya Muhammad Quraish Shihab yang berjudul Yang Halus dan Tak Terlihat, Malaikat dalam Al-Quran. Buku ini menjadi salah satu pegangan penting karena langsung merujuk pada sumber primer Al-Quran. Kapasitas dan reputasi berlevel tinggi dari seorang Quraish Shihab dalam menafsir Al-Quran menjadikan informasi-informasi di dalamnya mengenai malaikat sangat otoritatif. Dalam membahas persoalan makhluk halus dan terlihat ini, Quraish Shihab menulis 3 buku. Masing-masing buku membahas tentang malaikat, jin, dan setan. Ketiga buku ini mendasarkan pada penjelasan Al-Quran. Adapun tulisan ini mengupas tentang malaikat. Inilah yang kita akan bahas, sahabat yang beriman dimanapun berada. Mengenal malaikat tidak terlepas dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diimani oleh semua agama. Menukil Bertrand Russell, Quraish Shihab mengungkapkan, filosof
Inggris peraih atau Nobel itu menyatakan dua pandangan atau dorongan yang sangat berbeda dari manusia. Pertama, dorongan yang mengantar seseorang untuk memandang wujud dan pandangan seseorang sufi yang biasanya menanggap sesuatu secara langsung tanpa pendahuluan atau premis-premis. Kemudian yang kedua, dorongan yang memandang wujud dengan pandangan keilmuan yang mengandalkan akal dan analisis. Simpul yang bisa ditarik dari kedua argumen tersebut ialah ilmu yang pertama yang didapat secara laduni atau kalangan pesantren yang menyebut ilmu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung sebab keistimewaan manusia. Kemudian yang kedua, ilmu yang diperoleh dari proses kerja keras sehingga menemukan kebenaran dari pengembaraan tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dari penjelasan singkat tersebut, Quraisy Shihab berupaya menerangkan bahwa hanya orang-orang istimewalah yang dapat merasakan langsung kehadiran malaikat. Hal ini terjadi ketika Muhammad SAW yang saat itu berumur 40 tahun merasakan kehadiran makhluk saat dirinya berkontemplasi di Gua Hira. Saat itu malaikat Jibril menghampiri Muhammad SAW dengan membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, Quraisy Shihab menjelaskan, malaikat merupakan bentuk jamak dari malak. Ada ulama yang berpendapat bahwa kata malak terambil dari kata alaka. Malaka yang berarti mengutus atau perutusan. Risalah malaikat adalah utusan-utusan Tuhan untuk berbagai fungsi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mengenal jumlah malaikat. Quraisy Shihab dalam buku setebal 103 halaman ini memaparkan bahwa jumlah malaikat tidak terhitung, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengetahui. Namun sejumlah riwayat hanya memberikan gambaran jumlah malaikat di sebuah tempat. Seperti hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berikut. Neraka Jahanam pada hari kiamat memiliki 70.000 kendali. Setiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Imam Bukhari dalam riwayat lain menjelaskan, ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang Baitul Ma'mur, malaikat penyampai wahyu itu mengungkapkan, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat sholat di sana, dan yang telah sholat tidak lagi kembali sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku ini, penulis tafsir Al-Misbah tersebut juga mengurai rinci terkait ciri, sifat, kemampuan malaikat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kerap diperlihatkan ketakjuban dan keajaiban yang datang pada diri seseorang. Dalam kehidupan, tidak jarang pula manusia terbungkus dalam berbagai bentuk. Seseorang tidak akan tahu rahasia di balik semua itu. Yang jelas, salah satu kemampuan malaikat bisa mengubah diri menjadi manusia. Sebab itu, dalam sebuah kesempatan, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gusmus menekankan kepada manusia, jangan pernah meremehkan orang lain, apapun kondisi dan rupanya. Siapa tahu seseorang yang kita remehkan sebetulnya malaikat berwujud manusia. Quraisy Shihab juga mengungkapkan hubungan malaikat dengan Nabi Adam alaihissalam
keterangan dan informasi yang ada di dalamnya penting dipahami. Mengingat Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama, hubungan tersebut dijelaskan lebih lanjut dengan bahasa malaikat dan manusia secara umum. Dan seperti apa komunikasi malaikat dengan manusia pertama yang diturunkan di muka bumi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah cerita singkat tentang mengenal malaikat dalam Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keburukan atau kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.